Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Laviana. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tonton sampai selesai ya. Bye. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan dan pemahaman Islam yang murni, bersumber langsung dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan pemahaman para sahabat serta ulama salaf yang saleh, serta dijaga kemurniannya dari bid'ah dan tahayul dengan prinsip moderat, toleran, dan seimbang dalam beragama. Ini adalah jalan tengah yang mengambil kebenaran dari wahyu tanpa mengesampingkan akal yang sehat, serta menjaga persatuan umat dengan mengikuti jejak Nabi dan sahabat. Mengapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai akidah yang moderat atau tawasud? Dan mengapa Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja disebut sebagai akidah yang moderat karena berada di posisi tengah yang adil dan seimbang di antara berbagai aliran teologi Islam yang cenderung ekstrim, baik dalam penggunaan akal maupun dalam memahami nas, Al-Quran, dan hadis. Moderat dalam akidah. A. Moderat dalam penggunaan akal dan wahyu. B. Moderat dalam masalah iman dan amal. C. Moderat dalam masalah takdir dan perbuatan manusia. Dan D. Moderat dalam menyikapi perbedaan. Moderat dalam penggunaan akal dan wahyu. Aswaja memandang bahwa akal dan wahyu sama-sama penting, namun memiliki fungsi dan batasan masing-masing. Akal digunakan untuk memahami dan memperkuat kebenaran wahyu, bukan untuk menentangnya. Aswaja menolak sikap kelompok yang menafikan peran akal sama sekali, seperti golongan tekstual ekstrim. Aswaja juga menolak sikap yang mengunggulkan akal secara mutlak hingga mengalahkan wahyu, sebagaimana dilakukan oleh kelompok rasional ekstrim. Dengan demikian, Aswaja mengambil jalan tengah dengan menjadikan wahyu sebagai landasan utama, sementara akal berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menjelaskannya. Moderat dalam masalah iman dan amal. Dalam pandangan Aswaja, iman adalah pembenaran dalam hati dan pengakuan dengan lisan, sedangkan amal perbuatan merupakan penyempurnaan iman, bukan penentu keberadaan iman itu sendiri. Sikap ini menempatkan Aswaja di tengah-tengah, kelompok Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, kelompok Murji'ah yang memisahkan iman sepenuhnya dari amal. Aswaja menyatakan bahwa pelaku dosa tetap mukmin, tetapi imannya tidak sempurna dan berada dalam kehendak Allah, atau antara diampuni atau diazab. Sikap ini mencerminkan keadilan dan moderasi dalam menilai keimanan moderat dalam menyikapi perbedaan. Akidah Aswaja mendorong sikap tasamu atau toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah dan khilafiyah. Perbedaan dipandang sebagai rahmat, bukan alasan untuk saling menyesatkan atau mengkafirkan. Sikap ini menjadi dasar terciptanya kehidupan beragama yang damai dan harmonis, khususnya di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama atau NU mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah karena kedua mazhab tersebut merupakan representasi utama dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diakui oleh mayoritas ulama Islam sepanjang sejarah. Alasan mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah diantaranya: A. Keduanya merupakan mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. B. Kesinambungan dengan tradisi ulama klasik. C. Mazhab yang moderat dan konstekstual. D. Relevansi dengan kondisi sosial di Indonesia. Dan E. Peneguhan identitas Aswaja an-Nahdliyah. Keduanya merupakan mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah lahir sebagai respons terhadap munculnya aliran-aliran teologis yang menyimpang dari pemahaman Islam yang lurus. Imam Abu Hasan al-Asy'ari menyusun metode teologi yang menggabungkan dalil naqli dan dalil akli. Imam Abu al-Mansur al-Maturidi menegaskan peran akal dalam memahami keimanan tanpa mengabaikan wahyu. Kedua mazhab ini diikuti oleh mayoritas umat Islam, khususnya di kalangan ulama Sunni. Kesinambungan dengan tradisi ulama klasik. NU adalah organisasi keagamaan yang menjunjung tinggi sanad keilmuan dan tradisi ulama salaf. Mayoritas ulama besar Islam seperti Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan penganut akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dengan mengikuti kedua mazhab ini, NU menjaga kesinambungan keilmuan Islam yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Madhab yang moderat dan konstekstual. Madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal sebagai madhab yang moderat dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pendekatan ini sangat sesuai dengan karakter NU yang menjaga tradisi atau al-muhafadzah ala al-qadimi sholih dan terbuka terhadap pembaruan yang baik atau wal-aqdu bil jadidil aslah. Dengan pendekatan ini, NU mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer tanpa kehilangan dasar akidah yang kuat. Relevansi dengan kondisi sosial Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, suku, dan agama. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dianut NU mengajarkan sikap toleran, anti kekerasan, mengedepankan dialog. Hal ini menjadikan NU mampu berperan besar dalam menjaga persatuan nasional dan kerukunan antar umat beragama. Peneguhan identitas Aswaja An-Nahdliyah. Dengan mengikuti madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, NU menegaskan identitasnya sebagai penjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang autentik, moderat, dan rahmatan lil alamin. Pilihan ini bukan semata-mata tradisi, tapi hasil ijtihad ulama NU yang matang dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya, akidah Aswajah disebut moderat karena menempatkan diri di tengah-tengah antara berbagai pandangan ekstrim, baik dalam aspek teologis maupun sosial. Sementara itu, pilihan NU terhadap madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah didasarkan pada legitimasi keilmuan, moderasi pemikiran, serta relevansi dengan kondisi umat dan bangsa Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.